Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama kita takzimkan, kita hormati, kita doakan ya Pak Camat MTS Muhammadiyah Darrain lagi bertugas lain, mudah-mudahan lancar dan diberikan kesehatan dan keberkahan. Ya, yang sama kita hormati Bu Waka Kurikulum, Waka sibuk, Bu Haji Umi, dan semuanya kita berdoa untuk kita semua diberikan ya kenikmatan sehat dan sebagainya, sehingga kita insya Allah dalam keberkahan selalu dan selalu bisa meningkatkan kinerja kita ya. Alhamdulillah, tidak panjang kalam, berkat rahmat Allah pada pagi hari ini sesuai dengan yang saya informasikan, walaupun ada kesan gimana gitu, tapi alhamdulillah saya syukuri bisa bersyukur, bisa bersilaturahmi di hadapan ibu-ibu dan bapak dua nih, dalam agenda pendampingan supervisi akademik ya. Kita langsung saja untuk supervisi akademik. Dalam hal ini Q-nya itu supervisi pembelajaran ya. Karena kita ada mengkerucut untuk tupoksi kami itu supervisinya ada dua, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi manajerial itu kepala sekolah langsung, pengelolaan ya, kepembiayaan. Nah, kalau supervisi akademik terkait dengan tendik, tenaga pendidikan, terus ke standar isi, yaitu isinya apa, kontennya ya, standar kelulusan seperti itu. Nah, dari konten atau standar isi ini mencakup keadministrasian ibu bapak asatidz. Nah, kita tinjau apa sih, kenapa sih mesti ada supervisi ya, kenapa dilaksanakan, itu agenda tahunan bahkan agenda semesteran ya. Kita bersyukur alhamdulillah bangkit dari COVID kemarin 2 tahun ya. Yang tahun kemarin walaupun bisa untuk pelaksanaan supervisi, tahun kemarin kita adakan supervisi online. Alhamdulillah respon ibu bapak ada, sudah saya cek. Nah, untuk hari ini supervisi secara offline, kalau kita tinjau dari pentingnya, biasanya kita mau memahami sesuatu, kita harus paham dulu apa sih gitu ya. Supervisi pentingnya gitu. Untuk supervisi, kalau menurut ibu bapak supervisi itu apa sih? Nah, ujian atau soalnya jangan susah-susah. Nah, ya. Jadi dicek-cek gitu administrasinya gitu ya. Nah, ini kalau menurut beberapa pendapat, dan memang kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi kegiatan supervisi itu ya serangkaian kegiatan untuk membantu siapa? Guru mengembangkan kemampuannya. Karena ibu bapak itu udah punya kemampuan, udah punya kompetensi. Kompetensi ibu bapak apa? Satu yang harus dipunyai dan harus ditingkatkan. Satu, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi sosial. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Itu wajib
bagi guru untuk mempunyai 4 kompetensi. Kalau kepala madrasah ditambah 2 lagi, kewirausahaan dan manajerial. Kalau saya pribadi masih ditambah lagi 2. Udah 4 ditambah 2 ditambah lagi evaluasi pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Jadi berat juga gitu. Tapi mudah-mudahan tanggung jawabnya gitu ya. Mudah-mudahan ya insya Allah sudah melekat di kita ketika kita terjun di lembaga pendidikan ya, kita beriktikad, berniat untuk bisa mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita dan meningkatkan. Jadi kembali, jadi supervisi itu serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya. Kemampuan Ibu Bapak tadi ya, mengelola proses pembelajaran. Untuk apa sih pengelolaan pembelajaran itu? Pencapaian tujuan. Dari tujuan pembelajaran ke tujuan pendidikan madrasah lembaga, tujuan pendidikan Islam, tujuan pendidikan nasional. Boleh Ibu kalau strata untuk regulasinya, yang pertama karena kita hidup di negara hukum di Indonesia, berarti pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nanti dari mengkerucut tujuan pendidikan pembelajaran, tujuan lembaga, tujuan pendidikan Islam, tujuan pendidikan nasional. Itu seperti itu Bu. Jadi supervisi itu intinya untuk membantu kita dalam pengelolaan pembelajarannya. Tujuannya apa sih setelah diadakan supervisi? Nah, karena ini supervisi sendiri itu melakukan proses dilakukan oleh siapa? Nah, ini dia. Regulasinya dilakukan oleh 1 pengawas, yang kedua kepala madrasah, yang ketiga wakil bidang kurikulum bisa, wakil bidang sarpras bisa, atau wakil-wakil kepala. Bisa juga oleh wali kelas atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala madrasah dan yayasan sebagai tim penilai. Umi Yus ya Bu, saya nggak mengatakan tua ya, udah senior di sini bisa ya Umi Yus. Jadi penilai itu ada nanti disinkronkan dengan peng-SK-an dari madrasah untuk menjadi tim penilai. Karena penilaian ini, supervisi ini bisa dilakukan saya dan oleh kepala madrasah dan guru itu juga berdasarkan SK. Nanti dibuatkan SK, ada penjadwalan. Bisa jadi kan jadwal saya supervisi sama jadwal supervisi di madrasah beda. Nah, itu nanti dibuat jadwalnya. Tim penilainya siapa? Umi Yus bagian guru siapa, Pak Camat bagian siapa, jadwal kunjungan kelasnya kapan, jadwal cek administrasinya kapan, seperti itu. Nah, saya mengantarkan kalau bisa dari idealnya kan seperti itu. Idealnya saya memeriksa, Pak Camat memeriksa, tim penilai memeriksa. Tapi ada yang simpel, ketika diadakan program seperti ini dari penilaian kan nanti sama-sama study dokumen. Yang sudah ada ya udah nggak dicek lagi sama kepala madrasah bisa, cuma nanti tinggal pembedaan di waktu atau di penjadwalan. Ini mengganggu konsentrasi ya. Terima kasih. Jadi ada jeda. Iya, terima kasih. Nah itu. Jadi kegiatan supervisi ini kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan, pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi pokoknya dari mulai perencanaan, Ibu Bapak membuat RPP dan temannya kan banyak. Yang diperiksa 1 apa RPP? Temannya banyak, kasih labus, ada hadir, ada penilaian, nah itu supervisi diceknya RPP, tapi dan temennya gitu. Ya itu. Jadi intinya di perencanaannya, pelaksanaannya, dan penilaiannya. Nah, nih mungkin pernah saya sampaikan untuk dasar hukumnya ada SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam tahun 2018 masih berlaku sampai sekarang.
Dan alhamdulillah untuk juknis penyusunan RPP yang tahun 2018 saya pribadi diminta untuk mewakili, karena waktu itu pertemuan pengawas seluruh Indonesia dengan GTK, karena mungkin kebetulan tempatnya di Hotel HS ini loh, Harapan Baru ya, Hotel Santika. Iya, karena tuan rumah Kota Bekasi, jadi ya masa iya sih nggak ada yang dikirim, akhirnya saya gitu kan. Nah ini untuk studi apa ya namanya, uji publik juknis ya, dari supervisi pembelajaran, juknis penilaian. Nah saya ingat betul 2018 itu kan belum COVID ya gitu. Oh ternyata begini ya, ketika mengeluarkan petunjuk dan teknis itu uji publik, yang bab ini udah oke, ketok palu, ini udah belum, ketok palu. Nah saya ikut iya kayak gitu aja. Tapi alhamdulillah ini mah ya, artinya disertakan ternyata pelaksanaan supervisi itu ada regulasinya, ada dasar hukumnya sah. Jadi bukan keraya-raya, wah ininya maunya pengawas, bukan. Memang ada dasar hukumnya terkait dengan semuanya sama, kita punya tugas pokok dan fungsi di mana kita bekerja seperti itu. Nah itu ya dasar hukumnya, SK Dirjen Pendis 5164 2018 untuk penyusunan RPP. Nah untuk penilaian 5162. Dan Ibu Bapak kan ketika membuat RPP dulu itu banyak ya, berlembar-lembar ya. Nah saya heran ya sama visionernya Mas Menteri ya. Itu di 2019 nomor 14, padahal waktu itu belum COVID ya, sudah membumingkan surat edaran membuat RPP itu yang sederhana, RPP 1 lembar terkenalnya. Padahal penyederhanaan dari 13 komponen yang mulai dari identitas tujuan sampai materinya ditulis, yang metodenya apa banyak, langkah-langkah. Yang penyederhanaan RPP itu cukup 3, ada tujuan, ada langkah-langkahnya, dan ada penilaian. 13 komponen diringkas jadi 3 komponen, itu penyederhanaan RPP. Boleh disebut RPP 1 lembar, tapi kalau nggak cukup 1 lembar ya 2 lembar, artinya sederhana seperti itu. SE Mendikbud nomor 14 2019 itu dasar hukum penyederhanaan RPP. Jadi kalau Ibu Bapak mau membuat RPP yang berlembar-lembar boleh, mau yang sederhana sudah ada regulasinya, lebih simpel. Nah yang penting dari rencana pelaksanaan pembelajaran itu sinkron dan dipakai pada waktu proses pembelajaran. Banyak kalau di sono-sono, waduh, RPP-nya muluk-muluk, menggunakan media pembelajarannya apa, bla 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 bla, tapi pelaksanaannya masih kolosal misalnya. Paling tidak itu mendekati. Jadi tujuan untuk supervisi sendiri itu kan meningkatkan ya pengelolaan proses pembelajarannya itu dengan memaksimalkan media yang ada seiring dengan pembelajaran digital abad 21, itu intinya, karena kita mengikuti zaman seperti itu Ibu Bapak ya. Itu jadi ada tujuannya, regulasinya, pengertiannya, supervisi itu seperti itu. Nah kenapa sekarang saya tidak langsung tek cek, jadi saya menerapkan teknik supervisi. Tekniknya supervisi itu ada teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Sekarang saya mencoba teknik supervisi kelompok, ceritanya seperti itu. Bagaimana nanti? Ini kan ada pertemuan, terus nanti kita ada diskusi ya. Setelah itu tinggal implementasi, penerapannya di matchingin dengan di instrumen yang Ibu Bapak sudah ada instrumennya? Kalau belum ada saya kasih. Kalau belum ada saya kasih. Oh ya udah. Ya. Itu. Jadi manfaatnya juga ya. Itu ya Ibu Bapak ya.
Jadi sekali lagi untuk bahan refleksinya nanti dari mulai tujuannya untuk mengetahui kompetensi guru berbagai bidang jenis bantuan yang diperlukan, manfaatnya untuk dalam kelebihan atau kekurangan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian. Nah, instrumennya seperti yang sudah Ibu Bapak pegang, langsung kita action. Nah, nanti setelah kita melaksanakan dokumen ini, pertama nanti Bapak baca bismillah. Isi identitasnya, amplopnya, bersama langsung deh. Ya. Jadi kalau memang yang belum ada abaikan dulu, itu justru nanti buat penjadwalan rencana. Siap sini ya, langsung ya. Nah sekarang apa tagihan pertama itu analisis keterkaitan SKL, KI dan KD. Kita lihat mode analisis perumusan. Standar perumusan diawali dengan domain mestinya. Nah, ada domainnya, domain atau dimensi atau aspek. Di paling kiri itu ada kolom aspek. Kita paham ya kalau kemampuan siswa itu yang kita nilai, yang selalu kita tanamkan adalah sikap dan keterampilan. Jadi nanti yang KD ini nanti masuk ke domain apa? Yang kolom pertama dalam analisis SKL di sini kembali lagi namanya bisa aspek garis miring domain garis miring dimensi. Iya, betul. Ini masih bagus ya, bapak-bapak. Nanti sama. Jadi nanti untuk apa sih fungsinya analisis SKL? Ada dosakan berarti silakan memberi tempat. Tidak beda jauh dengan silabus. Standar kelulusan itu kenapa mesti ada? Antara standar kelulusan bunyinya kan yang indikator satu analisis keterkaitan SKL, KI dan KD. Nyambung enggak? Antara SKL, KI, KD. Nanti SKL-nya bunyinya apa? KD-nya bunyinya apa? Nah, kita buktikan. Ada yang sudah memegang SKL? Kita ini dulu. Bapak Pasri ya kan semuanya sudah disiapkan kok belum semua. Contohnya nanti saya minta cocokkan antara analisis standar kompetensi kelulusan harus bikin semua soalnya KIKB, silabus, nilai psikolosa, dosen. Contohnya, nah di SKL bolehnya karena matematika, kalau KI-nya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual konsep. Nah, KD-nya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Saya minta yang KD 3.1 untuk kelas 8 bunyinya sama enggak? Ambil di Prota boleh, di Prosen boleh, di RPP boleh. Satu contoh matching berarti tidak dilakukan lagi. Gitu. Iya, jadi antara bunyinya coba membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan barisan kompetensi objek. matching guys, boleh dibuktikan coba. Itu maksudnya analisisnya kita samakan. Itu bunyinya silabus Bu. Ya, dia bunyinya silabus. Ketika kita cek di KD-nya membuat generalisasi dan pola pada sama 3.1
tabletnya satu. Matching. Lanjut, ada pertanyaan? Nih, lanjut ke ini dia. Jadi saya pegang dulu ya Bu. Apa mau ini? Apa? Lanjut. Kedua, yaitu silabus. Silabus, apa sih itu silabus? Terdiri dari berapa kolom itu silabus? Standarnya 3. Ya, kalau kurang dari 3, yaitu diragukan. Kalau udah 6 bagus, 7, 8, pokoknya lebih banyak bagus ya. Tuh, silabus. Yang ini silakan masih ini dia silabus. Nah, iya baik, pintar sekolah. Silabus isinya ada KD, pengembangannya KD, indikator, ada materi, boleh ada nilai-nilai pembelajaran, ada KPM-nya, langkah-langkah penilaian. Bisa lebih banyak lagi penilaian, ada tekniknya, ada SMW-nya, ada garis lagi, ada jurisnya, ada rubriknya, banyak kan? Jadi semakin banyak kolomnya itu semakin lengkap, semakin banyak. Silabus ini buat acuan nanti pembuatan ke RP. Jadi untuk silabus ibu cek tulis di instrumen kalau lebih dari 3 kolom nilainya 4. Kalau tidak punya kolom saya kasih hadiah 1. Nilainya nggak 0. 6 kolom nilainya 4. Kalau lebih dari 6 kolom nilainya plus. Perlu iklan dulu, minum dulu. Ibu-ibu mana minumnya? Saya minum dulu. Kayaknya ada yang ngerasain kali kan? Ada yang ngerasain. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu bulan? Oke. Bisa dilanjut ke RP. Tadi kan udah ya, auto explain, RPK, pokoknya ada
habis kan yang namanya tahu ya kan bisa jadi ya, bisa jadi karena ada yang kita pernah melihat tayangan, oh ternyata lagi jagain orang tuanya di rumah sakit ya kan seperti itu ya, ada lagi kemungkinan seperti itu. Jadi ya KKN itu bisa ditempuh menghitungnya dari mana KKN tadi. Memahami generalisasi dari pola pada barisan teman-teman kita sekarang kami lihat agama. Misalnya dari dasar dan tujuan akidah Islam untuk kalau kita melihat akidah Islam secara materi pembelajaran itu susah nggak sih ya? Itu kan nanti bisa ditempuh dari 3 cara. Dari intens, kemampuan siswa, yang kedua dari kompleksitas, yang bobot materi, sulit tidaknya, yang ketiga daya dukung ketika pembelajaran berlangsung. Tentang tujuan akidah Islam, bisa jadi ini kita setuju kalau yang dari MI sudah mengenal misalnya, kalau yang dari SD berarti tingkat kesulitan siswa pemahamannya itu kan berbeda. Nah, untuk kali ini bisa diadakan tes dulu pencapaian soalnya sudah bisa dikuasai belum berapa persen. Nah itu namanya inteks terus kompleksitas tentang tujuan akidah Islam sudah bisa memahami belum. Daya dukungnya ketika pembelajaran berlangsung itu nanti turunnya nanti menayangkan contoh video tentang misalnya bela dan sebagainya, itu kan pokok akidahnya dan sebagainya, itu daya dukungnya didukung dengan sampah yang ada. Nah, ketika kita melihat KD-nya itu masing-masing bobot kompetensi dan itu berbeda. Mulailah yang paham. Untuk standar nilai di tujuan akidah Islam itu bisa menunjukkan berdasarkan penilaian siswa berdasarkan yang bisa jadi dari nilai ijazah yang tidak